Kalau teman-teman membaca, ada 3 buku yang mewakili soal ini. Bukunya dari Pak Asminal sama kawan kita Sukma Jati, ada bukunya Pak Burhanuddin Muhtadi, ya. Lalu adalah Pak Asminal dan Pak Baron Scott, ya, Pak Ward. Di Leiden kemarin saya diskusi panjang lebar soal politik uang ini dengan beliau dan sedang menguji rumus dari saya tadi. Lalu pendekatannya seluruhnya adalah makro level. Sumbangan makro level ini bukan tidak penting ya, tetapi saya kira pendekatan makro tidak akan memberi manfaat yang besar jika tidak level mikro, ya wajar karena beliau-beliau para ilmuwan ini jelas tidak punya pengalaman secara praktis di lapangan. Dia tidak pernah bersentuhan sedikit pun dengan problem-problem teknis, yang itu adalah bagian dari pekerjaan-pekerjaan penyelenggara pemilu, terutama Bawaslu. Tetapi gagasan besar mereka patut kita laksanakan, ya. Karena pendekatan makro itulah, pada akhirnya menuntut supaya gagasan-gagasan makro level itu bisa ditindaklanjuti, gitu ya. Akhirnya adalah kelembagaan jajaran pengawas pemilu. Nah, saya kira teman-teman pasti sepakat dengan saya bahwa menguatnya Bawaslu, terutama oleh Undang-Undang Nomor 7 2017 secara struktural, di mana ada di mana ada KPU, di situ ada Bawaslu, hingga bahkan sampai ke TPS. Secara fungsionalitas, tugas, wewenang, dan kewajiban makin kuat, seharusnya berdampak secara signifikan terhadap penanganan pelanggaran, terutama dalam kaitan dengan politik uang. Akhirnya adalah kalau kita setuju dengan instrumen ini, seharusnya makin memperkuat, ya, sikap kita terhadap politik uang. Kalau memang dan pada akhirnya kita sepakat terhadap instrumen-instrumen jenis kerangka hukum. Bisa dipahami karena memang 2 hal yang selalu terjadi dalam electoral justice system, korektif, ya, mengkoreksi terhadap proses pemilu dan hasil atau keputusan atau bahkan putusan baik oleh lembaga di atasnya maupun oleh lembaga penegak hukum yang memang dikhususkan untuk menangani perkara ini dan atau adalah melalui punitif, mengenai sanksi. Kok bisa rame ya? Nah, di akhirnya, ini mungkin slide terakhir ya, bahwa apa sih yang bisa kita lakukan? Permasalahan apa yang sebenarnya kita ingin runut dari seluruh proses ini? Pertama-tama, perhatiannya adalah bahwa temuan faktanya lebih besar ketimbang laporan. Artinya, partisipasi politik masyarakat lebih rendah ketimbang hasil kinerja dari pengawas pemilu. Artinya adalah bahan mengoreksi kerjasama itu perlu direvisi supaya fokuskan saja. Kalau partisipasi politik oleh KPU, ya, kerjanya KPU itu adalah meningkatkan angka voters turnout, meningkatkan tingkat kehadiran dan penggunaan hak memilih dari pemilih. Itu visi KPU dalam kaitan dengan partisipasi pemilih. Kalau partisipasi pemilih buat jajaran Bawaslu itu tidak cukup. Hasil akhirnya adalah partisipasi untuk meningkatkan keberanian mengadukan dan atau melaporkan suatu pelanggaran. Cukup itu saja sebenarnya. Maka fokus saja Bawaslu, ya, visi Bawaslu, jajaran pengawas pemilu adalah visi yang dapat merusak
terhadap seluruh proses penyelenggaraan, merusak terhadap kemurnian suara rakyat gitu. Tidak usah muluk-muluk, tidak usah bikin kegiatan-kegiatan yang kira-kira itu hanya meramaikan saja. Jadi meramaikan terhadap pemilu sebenarnya, tetapi tidak ada hubungan dengan sumbangan kita untuk menciptakan integritas pemilu. Beda ya. Jadi saatnya diubah. Usia Bawaslu yang kali keempat ini sudah harusnya diubah. Tidak saja meramaikan, gembrang-gembreng ya, sekadar sebagai pemandu suara, tetapi betul-betul fokuskan pada misalnya penguatan terhadap kapasitas internal. Makin ke bawah, makin tinggi frekuensi pembinaan internalnya. Dan masa-masa di mana kita menghambur-hamburkan anggaran itu sudah harus ditutup, ya, karena harus ya program institusi negara itu tidak boleh memukul angin. Dia outcome-nya harus jelas dan bisa dibuktikan. Tidak sekedar klaim-klaim, yang klaim-klaim itu sebenarnya itu hanya gembrang-gembrong saja. Itu hanya pemanduan sorak saja terhadap seluruh gerakan. Maka sebenarnya teknis saya tidak setuju bahwa pemilu itu pesta. Ya kalau pengertian pesta itu glamor, ya, dan seterusnya. Fokus saja pada apa yang menjadi sumber daya yang ada. Nah, pelanggaran politik uang dalam persepsi formal tidak selalu berbanding lurus dengan persepsi instansi penegak hukum. Saya mengalami dan masih juga mendengar bahwa perbedaan persepsi formal ya dengan informal itu masih terasa, apalagi dengan penegak hukum. Nah, persepsi antar instansi pengawas pemilu dan instansi penegak hukum pemilu, ya kejaksaan, kepolisian, tidak simetris, masih juga dari sudut pandang dan kadang-kadang kepentingan masing-masing. Kalau di Sentragakumdu penyidiknya setuju, ya setuju dengan pengajuan berkas dari pengawas pemilu, lalu kejaksaan juga setuju, tidak selesai. Bagaimana pimpinan mereka, Kapolres sama kepala kejaksaan negerinya belum tentu sama, dan itu dikonstruksi dalam satu konstruksi oligarki lokal yang sangat terasa pengalaman di lapangan. Nah, cakupan pengawasan pengaturan pemilu tampaknya memang belum menyeluruh, padahal harapan masyarakat begitu tinggi, ekspektasi yang besar, tetapi tidak diikuti dengan cakupan kemenyeluruhan terhadap semua hal dari pemilu ke pemilu. Itu menimbulkan banyak persoalan, menimbulkan multitafsir, dan sebagian diantaranya masih ada bolong-bolong pengaturannya. Hal yang kemudian cukup mengganggu persepsi terhadap instansi penegak hukum. Nah, penindakan politik uang masih hanya menyasar kepada klasteri big fish, tidak ada. Coba silakan diperiksa data dari saya, telah memeriksanya. Dari hampir 80% politik uang ya, atau bahkan penindakan atau bahkan tindak pidana itu hanya klasteri, ya. Orang membagi telur asin, ya, itu kemudian dipenjara, dipidana. Bagaimana dengan pengaturan dana? Bagaimana dengan dana kampanye, laporan dana kampanye? Saya meyakini sebagian besar itu bodong, itu tidak sesuai dengan realitas. Karena faktanya gembrang-gembrongnya di lapangan itu tidak tercermin di dokumen-dokumen laporan. Oligarki lokal, relasi kuasa antar instansi penegak hukum dan forum Forkominda itu bagian dari sekondan tersendiri yang dapat saja kalau ketua partainya adalah kepala daerah, lalu kepala daerah juga ya namanya oligark lokal, itu punya kelindannya dengan kepentingan karir dan seterusnya, fasilitas, itu menyumbang dari sejumlah persoalan. Akhirnya adalah menyempurnakan electoral reform kita
yang tampaknya dalam 5 tahun terakhir mandek karena memang undang-undang ini tidak direvisi. Tapi saya rasa pemilu 2024 sangat akan berarti untuk mereaktualisasi terhadap peran-peran kelompok-kelompok masyarakat termasuk institusi-institusi negara. Ini yang tidak banyak kita perhatikan, perlunya penguatan institusionalisasi peserta pemilu. Saya menyarankan kepada Bawaslu dalam sejumlah kesempatan, partai politik itu misalnya janganlah selalu dianggap sebagai objek pengawasan, tetapi subjek pengawasan. Kemarin Pak Bagja mampir di rumah saya, memenuhi undangan saya untuk podcast. Dia banyak cerita. Dia akan memainkan satu dari sisi mengenai potensi peserta pemilu justru sebagai subjek pengawasan, subjek cara untuk kemudian membantu memberi kontribusi terhadap penciptaan integritas pemilu. Saya sampaikan, saya setuju bahwa karena memang pengalaman, justru perkara-perkara yang diadukan oleh rekan kerjanya dia, satu partai, satu dapil, itu datanya jauh lebih lengkap. Ya, jadi whistleblower mereka manfaatkan saja untuk integritas pemilu. Ini dia yang keempat, juga lagi-lagi masih memprihatinkan kapasitas pemilih kita. Saya berkali-kali menyatakan ini, kita masih memprihatinkan. Kalau teorinya voters itu adalah pihak subjek yang mampu mengawasi, mampu menyimbangkan kekuatan negara. Pemilih kita alih-alih bisa disebut voters, tapi lebih mirip sebagai supporter, penggembira saja. Partisipasi mereka hanya pada pemilu, sedangkan dalam pemilu pun hanya pada kampanye, sedangkan pada masa kampanye pun itu kampanye rapat umum. Hal yang kemarin tidak ada karena COVID di pilkada. Tetapi selebihnya harusnya partisipasi itu karena kapasitas itu mampu sepanjang paling kurang 1 periode dalam penyelenggaraan negara. Ini persoalan besar yang karena kapasitas daya beli masyarakat kita sehingga menghadiri kampanye bukan untuk apapun, tapi kadang-kadang hanya bersifat material interest. Kadang-kadang material interest sekalipun hanya pada cari kaos saja. Itulah namanya pengawasan itu tadi. Nah, penguatan kewenangan Bawaslu dalam pencegahan dan penindakan tampaknya satu poin yang perlu dipikirkan. Kenapa? Karena soal ini akan menjadi hal yang penting. Ada 1 atau 2 bagian yang menurut saya perlu untuk diperkuat, kendati tidak seluruhnya bisa diperkuat.